Para Tojin yang terkasih, khususnya pada umat Konghucu yang ada di Indonesia, saya ucapkan selamat bertemu dan terimalah salam peneguhan iman dalam agama Konghucu. Wei Te Tung Tien Sancai. Para Tojin yang terkasih, pada kesempatan ini saya, Wense Gunawan dari Makin Cimanggis, akan menyampaikan ciatau yang saya berikan tema Indonesia Mandiri. Para Tojin yang terkasih, jika kita bicara tentang Indonesia Mandiri, ini merupakan suatu hal yang luas. Konsep dalam agama Konghucu, jika kita melakukan sesuatu atau bicara sesuatu yang luas, maka dimulai dulu dari hal yang kecil. Bicara Indonesia Mandiri, maka kita bicara juga individu per individu. Konsep dalam agama Konghucu ada yang dinamakan pembinaan diri. Bagaimana individu-individu ini bisa membina diri? Dalam membina diri ada langkah-langkah yang bersifat internal atau dalam diri, dan langkah-langkah yang bersifat eksternal atau di luar diri. Langkah pertama yang bersifat internal diri adalah meneliti hakikat tiap perkara. Maka seseorang yang ingin membina dirinya, maka dia diwajibkan untuk selalu belajar dengan baik, dan belajar ini harus sampai dengan ke akar-akarnya. Jangan sampai baru belajar setengah dia berhenti. Ini belum dimasukkan ke dalam langkah pertama, yaitu meneliti hakikat tiap perkara. Belajarlah dari berbagai macam sumber, belajarlah dari berbagai macam media, sehingga ketika dia sudah mampu melakukan ini, maka dia sudah melakukan atau menyelesaikan langkah pertama, yaitu meneliti hakikat tiap perkara. Lalu yang kedua adalah mencukupkan pengetahuan. Orang yang sudah melakukan langkah pertama, maka otomatis dia sudah melakukan langkah kedua, yaitu mencukupkan pengetahuan dia. Logikanya adalah orang ini setelah belajar dengan baik, belajar dengan sedalam-dalamnya, maka kepandaian pengetahuannya akan luar biasa luasnya. Selanjutnya langkah ketiga adalah mengimankan tekad. Artinya apa? Bahwa pengetahuan yang dia punya, kepandaian yang dia punya, maka dia berjanji untuk melaksanakan atau melakukannya untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif. Tidak ada sedikit pun untuk membodohi masyarakat atau manusia lainnya. Inilah mengimankan tekad. Lalu selanjutnya langkah keempat adalah meluruskan hati. Setelah pengetahuannya sudah banyak, setelah kepandaiannya sudah dicapai, maka selanjutnya dia meluruskan hati. Hati ini ditempatkan lurus, ditempatkan harmonis. Manusia pasti mempunyai rasa sedih, manusia pasti mempunyai rasa gembira. Tapi ingat, jika rasa sedih, rasa gembira itu muncul atau ada di dalam diri kita karena suasana tertentu, kita harus bisa mengendalikan. Sedih boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Gembira boleh, tapi jangan sampai gembira yang berlebihan. Kenapa? Ketika sesuatu berlebihan, maka kita disebut dengan manusia yang belum harmonis. Ketika langkah pertama sudah dilalui, langkah kedua sudah dilalui, langkah ketiga, keempat juga sudah dilalui, maka predikat pembinaan diri sudah melekat dalam dirinya. Ketika manusia atau individu sudah melekat predikat pembinaan diri, maka kepandaian dia punya, maka kejujuran dia punya, maka cinta kasih dia juga punya, dapat dipercaya dia juga punya. Inilah yang ada di dalam diri yang sudah dinamakan orang mampu melakukan pembinaan diri. Lalu nilai-nilai, etos nilai-nilai dari revolusi mental yang kini sedang dicanangkan oleh pemerintah, ini juga pada akhirnya melekat pada orang yang sudah mampu membina dirinya. Integritas. Orang yang sudah mampu membina dirinya, maka integritasnya juga sudah melekat dalam dirinya. Dia mampu menyelesaikan segala permasalahan dengan baik. Dia mampu menyelesaikan persoalan dengan baik. Dia menjadi orang yang jujur. Dia mampu menjadi orang yang bijaksana. Maka
integritas otomatis juga sudah ada pada dirinya. Lalu nilai yang kedua adalah etos kerja. Orang yang sudah mampu membina dirinya, maka etos kerja pun akan ada pada dirinya. Seseorang yang sudah mampu membina dirinya, ada sebuah ayat yang selalu melekat di dalam dirinya. Jika orang lain melakukan 1 kali, diri ini harus melakukan 100 kali. Jika orang lain mampu melakukan 10 kali, maka diri ini harus melakukan 1000 kali. Bukankah ini etos kerja yang sangat luar biasa sekali bagi seseorang yang sudah membina dirinya? Semangat kerjanya akan luar biasa sekali. Seseorang yang sudah mampu membina dirinya, selanjutnya adalah masuk ke langkah eksternal, keluar dirinya. Seseorang yang sudah mampu membina dirinya, maka dia akan masuk ke dalam rumah tangga. Maka ketika dia mampu masuk ke dalam rumah tangga, individu laki-laki dan individu perempuan, jika masing-masing sudah dilakukan dengan baik, maka keluarganya pun akan harmonis. Ketika keluarga sudah harmonis, lalu berhidup di dalam masyarakat yang lebih luas, maka masyarakat ini kan juga sama, terdiri dari macam-macam rumah tangga. Jika satu rumah tangga dengan lainnya saling harmonis, maka kehidupan dalam masyarakat pun akan baik sekali. Lalu pada akhirnya adalah kehidupan di dalam bernegara. Negara ini terdiri dari berbagai macam rumah tangga juga. Rumah tangga A, rumah tangga B, rumah tangga C. Jika masing-masing rumah tangga ini harmonis dan baik, maka negara pun akan baik juga, maka negara pun akan harmonis juga. Maka tujuan dari Indonesia Mandiri pasti akan tercapai. Kenapa? Satu lagi ciri dari revolusi mental adalah bergotong royong. Ketika masing-masing rumah tangga saling bergotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul untuk mencapai tujuan yang lebih luas yaitu Indonesia Mandiri, maka ini pun akan bisa kita lakukan. Karena untuk mencapai Indonesia Mandiri dibutuhkan saling kerjasama di antara rumah tangga. Inilah para kunci. Ketika Indonesia mampu mandiri, maka Indonesia sudah mampu mensejajarkan dirinya dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Inilah yang akan pasti tercapai jikalau individu sudah disiapkan dengan sedemikian rupa, sehingga tujuan yang lebih luas yaitu Indonesia Mandiri juga pasti akan tercapai. Kesimpulannya adalah untuk mencapai Indonesia yang mandiri, maka setiap individunya harus belajar dengan baik sehingga predikat pembinaan diri melekat dalam dirinya. Demikianlah Ciamtau yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, terimalah kembali salam penebak iman bahwa hanya kebajikan Wang Tian berkenan, Wei De Tung Tian. Sanjay.